Dan teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, yang ada di Taiwan dan sekarang akan mengadakan perjalanan atau akan pulang ke Indonesia, baik itu pulang lockdown maupun pulang cuti, ini ada beberapa tips membeli tiket murah dari Taiwan ke Indonesia. Karena sebagaimana teman-teman perlu ketahui ya, seperti bulan ini dan bulan April nanti, harga tiket itu sangat melonjak tinggi harganya. Bahkan seperti di tanggal 30 April, itu tiket sudah tidak tersedia lagi untuk penerbangan langsung dari Taiwan ke Jakarta. Semuanya tinggal transit, ataupun jika ada yang langsung adalah kelas bisnis ataupun kelas VIP yang itu harganya luar biasa mahal. Nah, berikut ini adalah tips untuk teman-teman semua yang ingin pulang ke Indonesia dan ingin mendapatkan tiket dengan harga murah. Nah, teman-teman semua yang ada di manapun berada, khususnya yang ada di luar negeri, pertama, untuk mendapatkan tiket dengan harga murah adalah hindari high season dan pilih low season. Apa itu artinya? Pertama, high season itu adalah waktu-waktu sibuk. Waktu-waktu sibuk itu ada beberapa, seperti menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, kemudian menjelang Tahun Baru, kemudian menjelang Natal, kemudian liburan panjang seperti musim semi, musim panas, kemudian Imlek, dan lain-lainnya ya, seperti hari-hari raya keagamaan atau liburan-liburan panjang, di mana para pekerja banyak yang libur, juga anak-anak sekolah juga banyak yang libur. Nah, kedua, hindari akhir pekan sebisa mungkin ya. Hari Sabtu Minggu itu biasanya harga tiket memang sedikit agak mahal, apalagi akhir pekan di high season sudah luar biasa harga mahalnya. Harga mahal ini kenapa sih? Bukan tiket itu naik turun enggak, tapi adalah seat yang ekonomi yang harganya murah biasanya sudah habis terborong. Kemudian yang dihindari lagi adalah saat ada perhelatan penting di sebuah negara, itu biasanya juga ya, seperti waktu di Indonesia ada MotoGP dan lain sebagainya, itu juga harus dihindari ya. Karena tentu harga tiket seperti itu akan mahal, baik itu tiket domestik maupun tiket internasional. Kemudian kita lanjutkan yaitu pesan jauh-jauh hari. Nah, ini juga salah satu cara untuk mendapatkan tiket dengan harga murah. Nah, teman-teman semuanya bisa memesan tiket itu 3 bulan sebelum terbang ataupun 2 bulan sebelum terbang. Dengan catatan ya, tanggal kepulangan teman-teman sudah harus pasti. Karena kenapa? Sebagian maskapai itu tidak menyediakan reschedule kalau tanggalnya nggak pasti, nanti nggak bisa reschedule, bisa hangus tiketnya. Ataupun jika reschedule ada denda-denda yang harus dibayarkan. Jika tanggalnya udah pasti, segera pesan jauh-jauh hari. Ini untuk meringankan biaya. Jangan memesan tiket jika jadwalnya belum pasti. Nah, ini juga untuk teman-teman banyak sekali ya. Teman-teman itu yang bertanya tanggal sekian berapa, padahal pulangnya juga belum pasti. Pasti besok atau pasti tanggal itu belum, tapi banyak juga teman-teman yang langsung membeli. Dan banyak juga akhirnya ketika dia salah beli ke aplikasi yang tidak bisa refund dan reschedule, atau ke orang yang tidak bisa refund dan reschedule, seperti Sekot contohnya ya. Sekot itu beberapa penjual tidak bisa reschedule, bahkan refund tidak bisa. Tapi ada beberapa penjual yang bisa reschedule, ada yang bisa refund saja. Nah, itu teman-teman harus hati-hati untuk memilih tiketnya jika jadwal penerbangan teman-teman semuanya belum pasti. Kemudian pilih maskapai paling murah. Nah, untuk teman-teman contohnya ya, kalau dari Hong Kong ya ada beberapa seperti Hong Kong Airlines ataupun Cathay, itu ada yang lumayan agak mahal. Kalau mau murah ya pakai Sekot, itu juga ada penerbangan ke Jakarta dari Hong Kong. Kemudian ada juga yang lewat Singapura ke Surabaya. Kalau dari Taiwan, kalau yang langsung itu ke Jakarta ada China Airlines, ada Eva Air yang harganya ya kisaran 10.000 lah. 10.000, 11.000 itu kalau harga normal. Kalau high season bisa sampai 15, bahkan di atas 20.000 itu kalau benar-benar high season. Tapi biasanya kalau high season dan teman-teman itu membeli tiket dengan harga di atas 17.000, di atas 15.000 lah, itu biasanya dapat 2 bagasi ya untuk Cina dan Eva Air. Kemudian untuk Sekot ya, untuk Sekot pun agak ada kenaikan sama seperti di Eva ataupun Cina yang ke Surabaya ataupun ke Jakarta. Dan itu adalah pilihan terakhir ketika Cina dan Eva harganya terlalu mahal atau tidak ada penerbangan di kedua pesawat itu ya. Terus kemudian untuk teman-teman semua ketahui ya, lebih aman mana transit lewat Singapura atau Jakarta ketika ingin ke Surabaya ya. Ketika ingin ke Surabaya, maka jawabannya adalah lebih aman transit Singapura. Kenapa? Kalau teman-teman transit Singapura ya, dari Taiwan ke Singapura ke Surabaya, ini kan pesawatnya sama, satu pesawat. Contohnya Sekot.
Jadi ketika dari Taiwan nanti delay, kemudian di Singapura yang jadwalnya sesuai itu udah berangkat, maka teman-teman akan diampu oleh maskapai, sama maskapai akan dialihkan oleh penerbangan berikutnya. Tidak hangus, itu enaknya lewat Singapura. Kalau lewat Jakarta, teman-teman biasanya beda pesawat. Dari Taiwan ke Jakarta naik China Airlines misal, kemudian dari Jakarta ke Surabaya biasanya naik Garuda, kalau nggak Citylink. Nah, ketika yang dari Taiwan nanti bermasalah dan ujung-ujungnya di Jakarta datangnya terlambat, ketika dia udah datang, pesawat yang teman-teman pesan untuk berikutnya udah jalan, tiketnya akan hangus. Itu pengalamannya yang terjadi, sering terjadi seperti itu. Bahkan teman-teman juga yang di Singapura, itu ada yang sampai pesawatnya delay ya, dari Taiwan delay, kemudian ke Singapura, kan sampai Singapura pesawat yang harusnya ditumpangi udah berangkat. Itu di delay sih, penerbangannya diganti sore, tapi di sana dijamu. Ada ruangan khusus yang dia bisa istirahat, bisa tidur, kemudian makannya gratis, pelayanannya bagus, juga enak dan tidak hangus tiketnya. Itu enaknya yang lewat Singapura dari Taiwan. Kemudian tips terakhir yaitu beli sendiri tiket itu. Jadi kalau kita dibelikan agensi ataupun kita beli lewat calo, biasanya memang ada harga. Pastilah selisih harga itu pasti dan akan ada selalu, dan itu biasanya ketika kita sudah bisa beli sendiri ya melalui aplikasi. Tapi kadang-kadang kalau kita beli aplikasinya di Taiwan itu kita tidak tahu bahasanya. Kalau kita beli aplikasinya di Indonesia, kita akan sulit untuk contohnya minta penjemputan dan lain sebagainya itu. Jadi untuk teman-teman semua yang akan pulang ke Indonesia, itu adalah tips ya, informasi tentang tiket bagi teman-teman yang akan pulang ke Indonesia dan ingin membeli tiket sendiri. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat bekerja, salam sukses dan sehat selalu.